Seteru panas Marissa Haque dengan Feni Rose pekan ini seolah kian meletup. Pasalnya setelah melaporkan Feni ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Marissa Haque terlihat semakin rajin mendatangi markas KPI untuk memantau nasib Feni Rose yang sejak diperkarakan Marissa mendadak berubah tutup mulut. Uniknya, berbeda dengan Marissa, pihak KPI justru menilai bahwa secara substansial tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Feni Rose lewat acaranya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Marissa takut pengaduannya akan pupus sehingga terus mendorong aksi nyata KPI kepada Feni Rose seperti ketika ditemui oleh tim Was-Was pada hari Senin kemarin? KPI kan aku barusan cek gitu ya ke sana untuk kemudian minta waktu besok untuk menanyakan progresnya gimana nih. Si Feni Rose yang ngerasa udah paling cantik sedunia dan semua orang bisa dibully. Seperti apa? Karena dia sebetulnya tidak miskin, hidupnya kaya, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Dia bisa memilih pekerjaan yang lebih mulia, yang bisa membawa dia ke surga. Kalau itu jelas tidak. Secara substansi tidak ada hal yang dilanggar ya, tapi kan kita tidak bisa berbicara hanya hitam putih belaka. Pasti ada rasa, ada kepantasan, ada kepatutan. Barangkali juga ini yang kami jadikan bahan masukan kepada stasiun penayang yang menayangkan program itu sendiri. Pengaduan Mbak Marissa Haque ini sudah kami proses, sudah kami buatkan suratnya, kami tujukan ke stasiun televisi yang menayangkan. Ironisnya, berbeda 180 derajat dari Marissa Haque yang kekeh memperkarakan Feni Rose, Ikang Fauzi sang suami justru mengaku tidak bermasalah dengan Feni Rose, bahkan meminta maaf. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Berbanding terbalik dengan sang suami yang mengaku tak bermasalah dengan Feni Rose, mengapa Marissa Haque justru ngotot untuk memperkarakan Feni Rose? Mengapa Marissa dan Ikang sang suami berseberangan dalam menyikapi Feni Rose? Mengapa cemburu karena Christine Panjaitan sang mantan Ikang Fauzi dikulik di acara Feni Rose? Lalu bagaimana kini hubungan rumah tangga pasca kejadian ini? Saya mohon maaf kalau itu sampai mengganggu. Saya pikir itu ya saya pribadi nggak ada masalah intinya. Saya pribadi nggak ada masalah, anak-anak juga, dan kita mengerti permasalahannya. Dan ya itu mungkin ya salah persepsi. Saya berusaha berdamai dan keluar dari permasalahan itu gitu. Saya nggak suka konflik orangnya. Buat saya konflik tuh nggak ada manfaatnya gitu. Seringkali saya mengalah bukan sama setiap orang gitu. Saya pikir karena saya yakin dengan mengalah itu kita mendapatkan poin yang lebih baik gitu lah. Kita lebih cool, kita lebih konsentrasi dengan permasalahannya. Istri mana yang nggak cemburu? Ya, kalau lagu nostalgia ya nggak apa-apa, itu kan legend kan tercatat. Tapi kalau mantan pacar gitu nggak penting. Ya apalagi mantan pacar itu pernah melukai dalam pernikahan aku. Jadi itu harus dibuang, Ananda. Suami pasti imam, agama apapun pasti akan bersetuju itu ya. Istri wakil imam. Ketika komunikasi sedang tidak baik, ya cari momentum yang baik untuk mengalah, untuk menang gitu. Ya aku sama suamiku gantian aja siapa duluan yang minta maaf. Babak mengejutkan justru mencuat di balik sidik kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur Gatot Brajamusti yang kian dalam menyeret dan menjerat penyanyi Reza Artamevia. Ya, seolah tak cukup membuat Reza terseret kasus narkoba, kini kasus dugaan pelecehan seksual Gatot pun membuat Reza harus kembali berurusan dengan hukum. Buktinya, hari Senin kemarin, Reza harus memenuhi panggilan Polda Metro Jaya menjadi saksi atas kasus pencabulan sang guru spiritual. Dipanggilnya Reza sebagai saksi pasca kesaksian Elma Theana itu pun mencuatkan teka-teki baru. Benarkah Reza juga memberi kesaksian atas kondisi sang putri yang konon turut menjadi korban Gatot Brajamusti? Ya, Sebagai saksi. sebagai saksi aja, sebagai saksi atas pelaporannya Citra. Soal anak Pak gimana? Enggak ada urusan. Enggak, bukan. Tidak ada. Tentang pelecehan, no comment. Reza jauh lebih tahu. Kalau mau tanya yang lain-lain, tanya Reza. Kalau dia masih lupa, tanya password. Ketika klien kami ini dipaksa untuk melakukan hubungan gitu ya, hubungan sejenis, dan kemudian si yang bersangkutan ada juga melakukan hubungan itu, korban kami atau klien kami ini dipaksa untuk melihat perbuatan itu. Dan Dewi Amina itu dia mengabsen bahwa si A, kamu pagi ini sama A ya, siang A gitu.
justru Dewi Aminah Justru berperan ya? wah, peran sangat penting Dewi Aminahnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Reza Artamevia ketika mengurai kesaksian di Markas Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin? Kerap mengurai penyangkalan demi penyangkalan, mungkinkah Reza berkata sejujurnya ketika dihadapkan dengan 39 pertanyaan yang diajukan pihak yang berwajib? Sempat dinyatakan terlibat oleh pengacara pihak korban, benarkah status Reza bisa naik dari saksi menjadi tersangka menyusul sang guru spiritual Gatot Brajamusti? Ya, pemeriksaan hari ini ada 39 pertanyaan. Alhamdulillah bisa dijawab semua, lancar ya. Nggak ada apa-apa, yang lainnya udah selesai. Korbannya nggak ada kok, cuma satu. Katanya sampai puluhan. Oh, nggak tahu kita. Iya, korbannya itu kemarin diverifikasi lagi, saya pikir Bu Elsa udah bikin statement ya. Ternyata bukan hanya 8, ada 20 sudah mau melaporkan. Kan CT dan yang lain-lain itu kan ditanya, di sana ada Reza apa enggak, ada ya kan, bagaimana kejadiannya, bagaimana peranannya, kan itu saja.